Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Riri. Perkenalkan, saya Risti Oftanitia dengan NIM 2403 0102 0582. Pada presentasi kali ini, saya akan mengangkat materi mengenai analisis SWOT terhadap produk Indomie. Indomie merupakan merek mie instan asal Indonesia yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur. Indomie pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972. Mie instan ini telah menjadi makanan populer di Indonesia dan luar negeri dengan berbagai varian rasa seperti mie goreng, soto, dan ayam bakar. Indomie terkenal karena kemudahan penyajiannya, harga yang terjangkau, dan cita rasa yang disukai banyak orang di seluruh dunia. Indomie juga memiliki daya tarik di pasar ekspor dengan kehadirannya di lebih dari 100 negara. Tujuan analisis SWOT terhadap produk Indomie ini adalah untuk mengevaluasi posisi pasar Indomie, mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi posisi pasar Indomie, strategi bisnis Indomie, serta peluang pertumbuhan bisnis untuk produk Indomie. Untuk yang pertama, analisis terkait kekuatan pada produk Indomie. Yang pertama, brand yang kuat. Indomie sangat terkenal di Indonesia dan di berbagai negara lainnya. Sebagai merek mie instan nomor satu di Indonesia, Indomie telah membangun loyalitas konsumen yang tinggi. Untuk yang kekuatan kedua, itu ada inovasi produk. Indomie selalu menghadirkan variasi rasa baru yang sesuai dengan preferensi konsumen, termasuk rasa lokal yang disesuaikan dengan selera pasar. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif bagi Indomie. Lalu kekuatan yang ketiga ada pada distribusi. Indomie memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, baik di pasar domestik maupun internasional. Produk Indomie dapat ditemukan di hampir semua supermarket dan warung kecil. Lalu kekuatan yang keempat itu ada di harga. Indomie menawarkan harga yang terjangkau sehingga menjadikannya populer di kalangan berbagai segmen pasar, mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Lalu yang kedua, analisis terkait kelemahan produknya. Kelemahan Indomie itu ada tiga. Yang pertama, itu pada ketergantungan bahan baku. Indomie sangat bergantung pada bahan baku impor seperti gandum. Fluktuasi harga dan ketersediaan bahan baku ini bisa mempengaruhi biaya produksi dan stabilitas harga produk. Lalu kelemahan kedua ada pada ketergantungan mie instan. Indomie sebagian besar berfokus pada produk mie instan, sehingga kurangnya keberagaman dalam portofolio produk dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk menghadapi perubahan tren konsumen yang lebih menyukai makanan sehat. Lalu kelemahan yang terakhir itu ada pada isu kesehatan. Indomie yang terkenal sebagai merek mie instan sering dikaitkan dengan masalah kesehatan seperti kandungan garam dan MSG yang tinggi. Meskipun banyak yang menyukai varian rasanya, tetapi ada juga konsumen yang lebih peduli dengan kesehatan dan cenderung menghindari produk mie instan seperti Indomie. Lalu yang ketiga, ada analisis terkait peluang. Untuk peluang, pada Indomie itu ada di ekspansi pasar global. Mie instan memiliki pangsa pasar yang besar di berbagai negara dan Indomie sudah dikenal di banyak negara. Dengan memperluas distribusinya ke pasar-pasar baru, Indomie dapat lebih mendominasi pasar internasional. Lalu peluang yang kedua ada pada peningkatan permintaan. Konsumen yang semakin sibuk mencari makanan cepat saji dan praktis akan terus mendukung permintaan terhadap produk mie instan seperti Indomie. Lalu peluang yang ketiga ada pada kemitraan. Indomie bisa menjalin lebih banyak kemitraan dengan restoran, warung, dan kafe untuk menciptakan menu khusus yang menggunakan produk Indomie, sehingga dapat meningkatkan visibilitas dan konsumsi produk Indomie. Lalu peluang yang keempat itu ada pada inovasi produk sehat. Indomie dapat meluncurkan varian produk yang lebih sehat seperti mie rendah kalori tanpa MSG atau dengan menggunakan bahan baku organik untuk menarik konsumen yang lebih peduli kesehatan. Lalu analisis yang terakhir itu ada ancaman produk. Pada Indomie, ancamannya itu ada empat. Yang pertama itu ancaman pada persaingan merek.
Pasar mie instan sangat kompetitif dengan banyaknya merek lokal dan internasional yang bersaing seperti mie sedap, ABC, dan merek global lainnya. Hal ini bisa mengurangi pangsa pasar Indomie. Untuk ancaman yang kedua, itu ada pada perubahan perilaku konsumen. Masyarakat yang semakin peduli dengan gaya hidup sehat dapat beralih dari mie instan ke pilihan makanan yang lebih sehat seperti mie yang terbuat dari bahan baku organik maupun makanan yang mengandung banyak sayuran seperti salad. Lalu ancaman yang ketiga itu ada pada fluktuasi bahan baku. Kenaikan harga bahan baku seperti gandum dan minyak dapat meningkatkan biaya produksi Indomie dan akan berpotensi membuat harga jual menjadi lebih mahal yang bisa mempengaruhi daya beli konsumen. Untuk ancaman terakhir, ada pada regulasi pemerintah dan isu kesehatan. Peningkatan kesadaran akan kesehatan dapat mendorong pemerintah atau organisasi internasional untuk memperkenalkan regulasi yang lebih ketat terkait penggunaan bahan kimia atau pengemasan yang bisa mempengaruhi produksi mie instan. Lalu yang terakhir, ada kesimpulan dan saran yang bisa saya berikan atas analisis SWOT untuk produk Indomie. Untuk kesimpulannya, Indomie memiliki banyak kekuatan, terutama dalam hal merek yang kuat, distribusi luas, dan inovasi produk. Namun, tantangan kesehatan dan ketergantungan pada mie instan sebagai produk utama bisa menjadi faktor penghambat. Selain itu, untuk menghadapi ancaman dari persaingan dan regulasi, Indomie dapat memanfaatkan peluang seperti ekspansi pasar global dan inovasi produk sehat, sehingga Indomie bisa terus mempertahankan posisinya di pasar mie instan yang sangat kompetitif. Kemudian, saran dari saya terkait analisis SWOT yang saya paparkan sebelumnya. Di sini saran dari saya ada diversifikasi produk, ekspansi pasar global, inovasi berkelanjutan, dan pemasaran digital. Untuk diversifikasi produk, Indomie dapat mengembangkan lebih banyak varian produk yang lebih sehat atau berbasis bahan-bahan organik untuk menarik konsumen yang semakin peduli kesehatan. Lalu, saran terhadap ekspansi pasar global yaitu dengan memfokuskan upaya pemasaran dan distribusi di pasar internasional yang berkembang, seperti Asia, Timur Tengah, dan Afrika untuk mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Lalu saran yang ketiga, itu ada inovasi berkelanjutan. Inovasi berkelanjutan ini dapat dilakukan dengan terus melakukan riset dan pengembangan untuk menghadirkan produk yang lebih inovatif sesuai dengan tren pasar, seperti mie instan dengan rasa atau kemasan yang lebih ramah lingkungan. Untuk saran terakhir, itu bisa melalui dari pemasaran digital, yaitu dengan memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan interaksi dengan konsumen, terutama melalui kampanye sosial media dan influencer untuk memperkuat citra merek di kalangan generasi muda. Berikut daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan selama menganalisis SWOT pada produk Indomie. Baik, sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.